Tidak dapat disangkal, Bung Karno dikenal sebagai sosok yang spiritualis. Mengutip Rosso Daras, pengarang buku Total Bung Karno Spiritual ini bukanlah dalam hal mistis. Lebih lanjut Rosso menyebutkan, tirakat yang dilakukan oleh Bung Karno memang sangatlah kuat. Meski begitu memang banyak cerita di luar nalar jika kita berbicara mengenai sosok Bung Karno. Kintan selaku pemandu Istana Gebang menuturkan, pernah terjadi fenomena aneh beberapa saat setelah jasad Bung Karno dikebumikan. Ini foto di mana beberapa saat setelah makam Bung Karno itu ditutup, itu timbul asap putih dari dalam makamnya menjulang ke langit. Dari dalam tanah ya? Iya, itu menjulang ke langit dan fotonya cuma satu ini. Mereka yang berziarah, rata-rata merasakan energi yang berbeda di tempat ini. Jadi pada saat itu saya berinisiatif untuk mengambil foto menggunakan handphone saya. Dan waktu saya ngefoto batu nisannya itu, setelah saya lihat hasilnya, itu saya kaget karena terlihat seperti ada kepala harimau di batu nisannya tersebut. Dan memang ada untuk mitos seperti bentuk harimau itu ada. Seperti nanti kalau sampean atau Anda moto atau mengambil gambar di batu itu nanti bisa muncul gambar kepala singa itu muncul. Itu kalau lebih jelas lagi agak sore. Tak hanya penampakan gaib harimau, pengunjung juga pernah melihat kemunculan sosok gaib yang terlihat seperti bayangan hitam. Jadi saya waktu itu ambil gambar pas di posisi selatan makam yang banyak pepohonan itu. Nah tiba-tiba waktu itu kaget banget. Ada sekelebat bayangan hitam besar muncul. Nah sekelebat itu ke arah barat lalu menghilang. Makam Soekarno sendiri berada tepat di tengah, dengan posisi diapit oleh makam kedua orang tuanya. Di sebelah kiri terdapat makam Ayahanda R. Sukeni, sedangkan makam Ibunda Ida Ayu Nyoman-Rai di sebelah kanan. Meski memang dibuka untuk umum, pengunjung diharapkan untuk tetap memenuhi tata tertib di tempat ini. Selain menjaga norma dan kesopanan, membawa sesuatu dari makam diyakini bisa membuat hal buruk terjadi kepada peziarah. Biasanya pengunjung itu kan banyak yang mengambil bunga, mengambil batu yang dimakan, batu kecil-kecil itu mas. Nah batu kecil itu kadang mereka nggak izin sampai di rumah. Ada yang kesurupan, ada yang linglung, ada yang banyak mas kayak gitu. Kurang lebih 100 meter dari makam, di kompleks ini juga terdapat Museum Bung Karno. Di sini terdapat beberapa barang peninggalan Bung Karno, dari baju, keris, bendera merah putih, dan yang paling misterius lukisan Bung Karno. Ada kisah mistis yang menyelimuti lukisan Bung Karno ini. Lukisan tersebut konon memiliki aura yang memancing pengunjung untuk menatapnya dengan seksama. Jadi ini lukisan Bung Karno yang unik, yang ikonik, yang ada di perpustakaan Bung Karno, yang kalau kita lihat dari samping, baik samping kanan atau samping kiri, berdetak jantungnya. Berdetak jantungnya, dan ini tanpa rekayasa 24 jam seperti ini. AC dimatikan, pintu ditutup, tetap berdetak seperti detak jantung manusia. Yang saya lihat pertama kali ini itu seperti bergetar atau berdetak, jadi seolah-olah lukisannya itu seperti hidup, seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, karisma Bung Karno memang tak lekang oleh perjalanan zaman. Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, pada tahun 2019 sebelum pandemi, ada sekitar 1.500 orang mengunjungi makam ini setiap harinya. Sebuah bukti yang menunjukkan kebesaran Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa. Terus ikuti video-video tentang misteri lainnya. Dan jangan lupa, like, share dan follow akun tentang misteri juga, supaya akun ini makin berkembang.